Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, celik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini pertemuan yang ke-6 yang akan kita bahas hadis yang ke-5 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-5 ini diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Mengapa dia disebut Ummul Mukminin? Ibunya orang beriman. Allah Ta'ala yang menyebut, wa azwajuhu ummahat. Wa azwajuhu, istri Nabi itu ummahat, ibunya orang-orang beriman. Makanya setelah Nabi meninggal, istri Nabi tidak ada yang dinikahi, haram menikahi istri Nabi, sama macam menikahi ibu kandung sendiri. Makanya kalau ada orang mendengar Aisyah dicaci maki, dia diam saja. Salah satu ciri Syiah Rafidah menolak Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. An Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, Ummi Abdillah, ini kunyah namanya. Kalau laki-laki Abu Abdurrahman, Abu Abdillah, Abu Hafs. Ini Ummul Mukminin Ummi Abdillah. Dia tak punya anak. Abdillah itu keponakannya, maka dinisbatkan dia Ummu Abdillah, ibu Abdillah. Namanya Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan dalam kitab Tuhfatul Kiram, afdalu zaujatir Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da sayyidati Khadijah. Istri Nabi yang paling afdal adalah Khadijah. Setelah itu barulah Aisyah. Begitu disebutkan dalam kitab. Wa hiya zaujatul wahidah, satu-satunya istri, wahid satu-satunya, allati tazawwajaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bikran, yang dinikahi Nabi dalam keadaan bikran, gadis. Yang lain-lain itu janda. Dipinang Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah, lalu kemudian barulah serumah dengan Nabi pada tahun pertama di bulan Syawal. Mungkin itulah alasan mengapa beberapa anak jamaah dinikahkan di bulan Syawal, karena Nabi SAW dengan Khadijah dengan Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal tahun pertama hijrah. Waktu itu wa umruha tis'a sinin, tapi ada pendapat mengatakan aksar, lebih banyak. Ini jadi masalah perempuan menikah umur 9 tahun dipermasalahkan. Itulah perlunya mengkaji sosiologi, antropologi. Bagaimana zaman itu perempuan menikah, bagaimana anak-anak menikah. Kita di Sumatera mungkin usia menikahnya lebih tinggi dibanding dengan Pulau Jawa. Di Pulau Jawa orang cepat menikah, tamat SMP atau SMA dia menikah. Tempat kita orang kuliah dulu. Masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan tak sama usia menikah. Jadi tidak bisa standar sekarang orang S1 22, S3 S2 25, S3 28, kerja 2 tahun, jadi wanita karir, umur 30 baru dia menikah. Itu pun menikahnya sama supirnya, karena tak ada lagi yang mau nikah sama dia. Nah, jadi tak bisa cerita itu dibawakan kepada Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Oleh sebab itu maka
Ada sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Amr ibnu As. Nama ayahnya Amr bin As. Antara Abdullah bin Amr bin As dengan ayahnya Amr bin As beda umurnya cuma 11 tahun. Kalau begitu ayahnya nikah umur 10 tahun dan emaknya lebih muda. Jadi angka menikah muda itu biasa. Di tempat kita yang paling muda menikah anak Ustadz Arifin Ilham, umur 17-18 tahun. Oleh sebab itu maka menikah muda ini baik, menjaga. Syekh Abdul Halim Mahmud termasuk yang menikah muda. Ustadz Somad yang tanya, saya termasuk sekolah dulu ke Mesir, habis Mesir ke Malaysia, habis Malaysia ke Maroko, habis itu pulang ke Pekanbaru, sudah sekian tahun barulah menikah. Oleh sebab itu ketika kemarin di Mesir ada kawan-kawan adik-adik mahasiswa nanya, Ustadz Somad, apa pendapat Ustadz kalau kami sedang kuliah ini menikah? Bagus. Kalian dapat kiriman dari orang tua? Ya. Dapat beasiswa? Ya. Cari yang dapat kiriman beasiswa, gabungkan, kan banyak tuh. Nikah. Oleh sebab itu maka menikah itu baik. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup, wa alaihi bisawm, hendaklah dia berpuasa. Wantaqala ila rafiqil a'la, ketika Nabi SAW meninggal, wa umruha 18 aman, ketika Nabi meninggal umur Ummul Mukminin Aisyah 18 tahun. Wa asyad ba'dahu 40 sanah, dan setelah Nabi meninggal itu Aisyah masih hidup sendirian selama 40 tahun. Apa kerjanya selama 40 tahun itu? Yasumud dahra, puasa dahar. Kita tahu puasa yang mungkin banyak kita lakukan 8 hari, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Yang lebih banyak daripada itu 15 hari, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Tapi Aisyah puasanya lebih banyak. Yasumud dahra, dia berpuasa dahar, puasa sepanjang masa. Ikhtilaf antara ulama tentang siapa boleh sepanjang masa. Aisyah boleh. Kenapa boleh? Dia tak ada suami, dia tak ada anak, dia hidupnya penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatuha, bagaimana sifatnya? A'lamu zawjatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah inilah yang paling alim. Makanya kita bingung dengan orang yang mencaci maki Aisyah. Bagaimana mereka mau meriwayatkan tentang mandi Nabi, tentang wudhu Nabi, tentang tidur Nabi, tentang bagaimana Nabi di kamarnya, bagaimana Nabi sholat di waktu malam. Itu hanya bisa diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa memang ada orang yang benci kepada Aisyah? Ada. Pakai ayat Quran lagi dalilnya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu seorang rasul. Afa imma ta, kalau dia meninggal, au qutila, atau dia dibunuh. Maka di situ disebutkan qutila, dibunuh. Ditafsirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibunuh, diracun oleh 2 perempuan. Bapaknya paling jahat, anaknya paling jahat perempuan, bapaknya paling jahat laki-laki. Yang dimaksudnya bapaknya paling jahat Abu Bakar dan Umar, anaknya paling jahat anak Abu Bakar Aisyah, anak Umar Hafsah. Innahuma saqatahu, 2 perempuan ini meracun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Kafi karya Al-Kulaini, buku Syiah, maka mereka benci betul dengan Aisyah. Ada satu video dari Kuwait, nama Ustadz Syiahnya Yasir Al-Habib. Yasir Al-Habib, kata Yasir Al-Habib, dibuat mereka acara mengenang kematian Aisyah, lalu dipanggil ustaz-ustaz hanya untuk melaknat saja.
melaknat, dibuat acara satu malam mengenang kematian Sayyidatuna Aisyah untuk melaknat Aisyah. Mereka benci betul kepada Ummul Mukminin. Na'udzubillah. Sedangkan kita tetap mencintai Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar Aisyah. Air liur terakhir yang kena ke mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah. Kenapa? Karena Nabi waktu mau meninggal itu nampak mulutnya bergerak seperti mau bersiwak. Maka diambilkan Aisyah siwak, ujung siwak itu digigitnya lembut. Setelah itu baru dikasihkannya ke Nabi. Maka kena air liur. Kamar terakhir, meninggal di kamar Aisyah. Bapak ziarah sekarang ke makam Nabi yang sekarang itu adalah kamar Nabi bersama Aisyah. Kita ucapkan di depan itu, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya khairul khalqillah, Assalamualaikum ya Safwatullah. Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, kalau dia pulang dari mana-mana pergi, dia tidak pulang ke rumah, tapi dia tegak di depan makam Nabi. Dan setiap orang di dunia ini pasti berada di depan makam Nabi, pastilah dia berada di depan kamar Aisyah radhiyallahu anha. Menikahnya, Allah mengirimkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya dalam wahyu itu bahwa dia menikah Sayyidatuna Aisyah, kamar Aisyah, meninggal di kamar Aisyah, dalam duduk di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Wa kanat tuslihu bainan nas, kerjanya mendamaikan. Kalau ada orang berkelahi, ada orang bertengkar, dia mendamaikan Aisyah. Wa tazawwajal wa tuzawwaja yuzawwij wa tuzawwij al banat. Kalau ada orang-orang anak-anak gadis lalu kemudian mau menikah, maka dinikahkannya. Ada laki-laki, perempuan cocok ini jodohnya, dinikahkannya. Orang yang berkelahi didamaikannya. Anak lajang, anak gadis yang cocok menikah, dinikahkannya. Wa tus'idul fuqara, membahagiakan orang fakir. Wal aitam, anak-anak yatim. Yatiha sahabatu li talabil ilmi wal hadis. Datanglah sahabat-sahabat Nabi dari berbagai penjuru untuk mengambil hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan dia termasuk perempuan yang faqihah, ahli fikih, mujtahidah, berijtihad. Makanya ada ijtihad Aisyah dalam beberapa masalah mazhab Aisyah. Faqihah, adibah, sawamah. Faqihah, ahli fiqih. Adibah, bahasanya lembut. Sawamah, banyak puasa sunat. Karena setelah Nabi meninggal 40 tahun dia hidup sendirian, kerjanya banyak puasa sunat, beribadah. Qawwamah, meluruskan yang batil. Karimah, orangnya dermawan, menyumbang kepada fakir miskin, membahagiakan anak yatim. Zahidah, tapi hidupnya zuhud, tidak memperturutkan hawa nafsu. Dan dia periwayat hadis. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah 1210 hadis. 1210 hadis. Di antara 7 sahabat Nabi, maka yang banyak meriwayatkan hadis di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu agama diskriminatif, hanya laki-laki saja periwayat hadis, Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Tidak, di sana ada Aisyah radhiyallahu anha. Khudhu nisfa dinakum bin Humairah, ambillah setengah agama kalian dari Humairah. Nabi memanggil dia, ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerah-merahan kulitnya kalau terkena cahaya matahari. Ya Humairah. Aisyah radhiyallahu anha, meninggallah dia, dimakamkan di pemakaman Baqi. Kalau kita menghadap ke arah kiblat, sebelah kanan mimbar Nabi, di tengah mihrab Nabi, sebelah kiri rumah Nabi. Setelah rumah Nabi ada pemakaman besar, pemakaman Baqi. Disitulah dimakamkan Sayyidatuna Aisyah pada tahun 57 Hijrah. Meninggal tahun 57 Hijrah. Yang menyolatkan jenazahnya adalah Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dusi Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Yang disolatkan sahabat yang mulia, yang menyolatkan sahabat yang mulia. Ketika saya jelaskan bahwa Aisyah itu sahabat, ada yang komplain, Ustadz, mungkin Ustadz salah, Aisyah itu bukan sahabat, Aisyah itu istri Nabi Pak Ustadz. Yang saya maksud sahabat adalah menurut ilmu hadis. Siapa itu sahabat? 3. Man laqiyan Nabi, orang yang berjumpa dengan Nabi, wa amana bihi, beriman kepada Nabi, wa mata 'alal Islam, meninggal dalam keadaan muslim. Berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan muslim, maka orang itu disebut sahabat. Khadijah sahabat, Aisyah sahabat, Ummu Kulthum sahabat, Ruqayyah sahabat. Walaupun ada yang statusnya sebagai istri, ada yang statusnya sebagai anak, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sebagai cucu, tapi mereka semua adalah sahabat-sahabat Nabi. Detailnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, anaknya diridhai Allah, bapaknya pun diridhai Allah. Itulah dia sahabat Nabi yang mulia, ibu kita semua, Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis ini. Itu rawinya, periwayatnya. Sekarang kita masuk kepada isi hadis. Qalat, dia berkata, seorang laki-laki berkata, qala. Dua orang laki-laki berkata, qala. Tiga orang laki-laki berkata, qalu. Satu orang laki perempuan berkata, qalat. Dua orang perempuan berkata, qalata. Tiga orang, qulna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Man ahdatsa, siapa yang membuat-buat, ahdatsa, membuat-buat, mengada-adakan, menciptakan, mengkreasikan suatu ibadah fi amrina, dalam agama Islam ini, fi amrina hadza, dalam agama Islam ini, ma laisa minhu, yang tidak ada tuntunannya dalam hadis Nabi, dalam Quran, fahuwa raddun, maka amal itu radd, mardud, tak diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, juga ada dalam kitab Sahih Muslim. Paling tinggi Sahih Bukhari, di bawah Sahih Bukhari Sahih Muslim. Ada hadis dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Ada hadis dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari. Tapi hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Man ahdatsa, siapa yang membuat-buat, siapa yang mengada-adakan, siapa yang mencipta-ciptakan, siapa yang mengkreasikan, fi amrina hadza, dalam urusan agama Islam ini, ma laisa minhu, yang perbuatan itu tidak ada dalilnya, fa huwa raddun, maka amal itu mardud, tak diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah asal kata muhdatsah. Dalam hadis lain dikatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kamu terhadap perbuatan yang dibuat-buat, diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena perbuatan itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan perbuatan bid'ah itu dhalalah, sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan perbuatan dhalalah masuk neraka. Masih dalam kitab yang sama Arba'in. Wa fi riwayatin li Muslimin, ada pula satu hadis lagi riwayat Imam Muslim. Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, nama kitabnya Sahih Muslim. Man amila, siapa yang membuat amal, amalan suatu perbuatan, laisa alaihi amruna, tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya, fahuwa raddun, maka amal itu mardud, tak diterima di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya, mana contoh real nyata? Nanti saya, kalau lulus anak saya ini PNS, maka saya akan berjalan kaki dari Kulim sampai ke Simpang Bingung. Itu membuat-buat ibadah. Kalau mau beribadah, buatlah ibadah yang ada contohnya. Apa dia? Salat.
puasa, sedekah, menyantuni anak yatim, membangun masjid, mendirikan MDA, itu ada contohnya. Karena dulu banyak orang-orang yang model seperti itu. Di antaranya Heraklius. Heraklius raja Romawi, berjalan dia. Nanti kalau menang aku perang ini, maka aku akan berjalan. Begitu juga misalnya dibuat-buatnya ibadah. Nanti kalau memang anakku ini sehat, aku nanti sholat zuhur berjemur di tanah lapang. Karena menurut dia kalau panas, berkeringat, banyak pahalanya. Bukan begitu, mau memperbanyak pahala. Kalau mau memperbanyak pahala, bukan berjemur di luar sana panas-panas. Tetap di dalam masjid, ayatnya dipanjangkan. Tahajud malam, baca 1 juz. Saya tak hafal Pak Ustadz, tengok mushaf. Boleh sholat sunat, tahajud, tengok mushaf. Ada laki-laki namanya Zakwan. Zakwan, sholat dia, ditengoknya mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nengok mushaf, boleh, tak salah. Kalau di HP Pak Ustaz, ya boleh. Buka program Quran digital. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi HP-nya matikan. Jangan aktif. Kalau aktif nih masuk. Ya Ustaz, sebentar. Matikan. Nah, tidak boleh membuat-buat yang tidak ada dalilnya. Karena itu akan merusak, menambah-nambahi agama Islam. Tapi bid'ah ini, ini yang dikatakan oleh Syekh Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari, Imam Khatib Masjid Zahir Baybars Al-Azhar, Mesir. Apa kata dia? Laisa kull amrin lam yakun ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tabar bid'ah. Kalau perbuatan itu tidak ada zaman Nabi, maka tidak serta-merta dikatakan perbuatan itu bid'ah. Ini bid'ah nih, karena tak ada zaman Nabi. Fajam'ul Quran, misalnya mengumpulkan Quran dalam satu mushaf, ini disebutkan ya. Jam'ul Quran, mengumpulkan Quran dalam satu mushaf, terdiri dari 30 juz. Nih, Quran, Jam'ul Quran, Quran. Ini kata dia ini bid'ah, tak ada zaman Nabi. Mana pernah Nabi mengajarkan Quran tertulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu. Maka kata dia, fajam'ul Qur'ani bid'atun wajibah. Mengumpulkan Quran itu hukumnya bid'ah, karena tak ada zaman Nabi. Tapi bid'ah wajib. Bid'ah dia, tapi hukumnya wajib. Wajib dibuat. Kalau tidak dibuat, maka hilanglah Quran. Karena orang yang hafal Quran sudah terbunuh ketika memerangi nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Wa bina'ul madaris, membangun sekolah, wal ma'ahid, pondok pesantren. Tak ada sekolah zaman Nabi, tak ada pesantren zaman Nabi. Apa hukum membangun sekolah dan pesantren? Bid'ah. Tapi bid'ah apa? Bid'atun mustahabbah. Bid'ah tak sampai wajib, anjuran. Karena kalau tidak ada SDIT, SMPIT, Islamic Boarding School, maka bagaimana anak-anak kita mau belajar Islam? Wa aklul makrunah, makan makrunah. Makrunah makanan orang Mesir, mie tapi besar-besar macam usus ayam. Potong, direbus dulu pakai air panas, setelah itu baru dikasih bumbu. Spaghetti. Makan spaghetti itu bid'ah gitu. Karena tak pernah Nabi makan spaghetti. Bid'ah, tapi bid'ah jaizah. Bid'ah dia tak ada zaman Nabi, tapi hukumnya jaizah, boleh. Wa ta'amu fit turuqat, makan di pinggir jalan. Model-model makanan cepat saji di pinggir jalan, menengok orang lalu lalang. Mana boleh makan di pinggir jalan, nengok orang lalu lalang. Iyakum wal julus fit turuqat, jangan kalian duduk-duduk tepi jalan, nampak orang buka aurat, nampak orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Mau tak ditengok awak punya mata, mau ditengok berdosa. Itu bid'ah, itu duduk-duduk makan-makan pinggir jalan itu bid'ah. Bid'ah, bid'ah apa? Bid'ah makruhah, makruh. Wa ru'yatul aflam, menonton film al-jinsiyah, film seks, film porno.
bid'ah karena tak ada zaman Nabi, tapi bid'ah muharramah, bid'ah haram. Dia termasuk yang membagi bid'ah kepada 5. Selama ini mungkin Bapak Ibu mendengar ada bid'ah dibagi 2, bid'ah hasanah, bid'ah dalalah, bid'ah batilah, bid'ah hasanah, bid'atu huda. Tapi dia justru membagi bid'ah kepada 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang mustahabbah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang haram. Nah, begitu disebut. Jadi bukan kata Abdul Somad. Ini apa tuh Abdul Somad itu? Ini bukan tanggung-tanggung. Ad-Doktor Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari. Kullu amrin mustahdatsin lahu aslun fid din ukhidha hukmuhu. Kalau perbuatan itu tidak dilakukan di zaman Nabi, tapi masih ada dalil umum yang memayunginya, maka dia tidak bisa dikatakan bid'ah. Karena kalau dikatakan semuanya itu bid'ah, maka banyak sekali perbuatan-perbuatan sahabat Nabi yang tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi. Dan perbuatan itu kalau kita katakan bid'ah, dalalah, maka berarti sahabat Nabi masuk neraka. Karena itu sudah satu paket, bid'ah, dalalah, finnar. Mana contohnya? Abdurrahman bin Auf malam-malam pulang ke rumah. Sebelum tidur malam dibacanya ayat kursi di 4 pojok rumahnya. Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Satu sudut sana baca lagi. Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm sampai habis. Sudut belakang. Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sudut belakang. Allahu la qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. 4 sudut dibacanya ayat kursi setiap malam. Asal pulang dia ke rumah, dari musafir, dari pergi kemana berjalan, sebelum tidur malam dibacanya 4 sudut rumahnya. Begitu disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, dalam biografi Abdurrahman ibn Auf. Maka perbuatan membacakan ayat kursi di 4 pojok rumah itu tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau begitu bid'ah dia, ya, tapi bukan dalalah. Itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu terbagi 2. Idza wafaqatis syari'ah, idza wafaqatis sunnah. Kalau dia masih dipayungi oleh hadis, masih ada dalilnya secara umum, fa bid'atu huda. Maka dia bukan dalalah, tapi hidayah, huda. Idza khalafatis sunnah. Tapi kalau dia bertentangan dengan sunnah, perbuatan itu tak pernah ada dalam zaman Nabi, dan tidak ada dalilnya sama sekali yang bisa menaungi, memayunginya, maka dia bid'ah mazmumah. Maka dia perbuatan mazmumah, haram, tercela. Contoh yang dilakukan orang Syiah pada saat Asyura 10 Muharram. Di sana makam Sayyidina Al-Husain. Saya termasuk pencinta Sayyidina Al-Husain, tapi saya tidak melakukan perbuatan yang Sayyidina Al-Husain sendiri pun tak suka. Di sana makam Sayyidina Al-Husain. Dari sini dia sudah mulai menarik celana sama roknya diangkat ke paha, karena tidak mau berjalan dengan kaki untuk naik ke tangga-tangga Sayyidina Al-Husain. Lututnya sampai berdarah-darah. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dapat videonya. Berdarah-darah lutut sampai. Ada yang lebih parah lagi. Dari mulai anak tangga pertama udah dijulurkannya lidahnya. Wah, darah-darah. Saya menengoknya aja. Gimana dia besok makan lontong sayur? Habis luka. Untuk mendekatkan diri kepada Sayyidina Husain, diambillah itu pisau, lalu diikat pakai rantai, dipukul-pukulkan ke sampai luka. Dan anak-anak kecil pula dibuka kepalanya, dipukulkan ke sini. Karenanya ke darah yang paling banyak, siapa yang paling banyak darahnya, itulah yang paling dekat dengan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain tidak pernah mengajarkan itu sama sekali. Cucu-cucu Sayyidina Husain yang ada di Yaman, di Hadramaut, di Tarim, Habib Umar bin Hafiz, Habib Zainal Abidin, Habib Salim Asy-Syatiri, Habib Masyhur, Habib Al-Adani,
Mereka tidak pernah melakukan itu. Kalau mau menengok ahli bait yang asli, yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Yaman, Hadramaut, Tarim. Nah, ini makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati," hendaklah kalian mengikut sunnahku, jangan kalian tambah-tambah membuat-buat ibadah yang tidak ada dalilnya sama sekali. Adapun kalau perbuatan itu masih bisa dipayungi dalil, maka dia tidak dikatakan bid'ah. Misalnya, salat malam lebih dari 11 rakaat. Salat malam lebih dari 11 rakaat itu bid'ah, karena Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rakaat. Tak pernah Nabi salat di dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Nah, kalau gitu bid'ah. Karena dari man ahdasa, siapa yang membuat-buat fi amrina hadza, dalam urusan agama ini, ma laisa minhu, yang tidak ada tuntunannya, fawarat mardud. Lalu bagaimana dengan ulama yang salat lebih dari 11 rakaat? Siapa dia? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berapa salatnya? Nama anaknya Abdullah. Ditanya orang lah, Abdullah ya, engkau anak Ahmad bin Hanbal, betul. Ayahmu itu salat malamnya kalau ditotal campur sama siangnya sekali berapa rakaat sehari semalam? Salasami'ati rakaat, 300 rakaat. Ahmad bin Hanbal 300 rakaat. Kalau dipakai kaedah tadi, kalau perbuatan itu tidak dilakukan Nabi, tidak ada zaman Nabi, maka perbuatan itu bid'ah, bid'ah dhalalah, masuk neraka. Berarti Imam Ahmad bin Hanbal masuk neraka karena berani-berani menambah salat dari 11 rakaat, bukan tanggung-tanggung, bukan macam kita dari 11 cuman kita tambah 23 tarawih. Dia langsung dia tambah 300 rakaat. Na'udzubillah. Disitulah hebatnya Imam Syafi'i. Bayangkan kalau tak ada Imam Syafi'i membagi al bid'atu bid'atani, bid'ah itu dibagi dua. Idza wafaqatis sunnah, kalau sesuai dengan sunnah, fa bid'atu huda, maka dia bid'ah huda. Idza khalafatis sunnah, kalau bertentangan dengan sunnah, fa bid'atun mazmumah, maka dia bid'ah yang tercela. Maka salat malam itu tidak ditengok rakaatnya. Kenapa Nabi cuma 11 rakaat? Karena ayatnya panjang. Nabi mau ambil keutamaan tegak lama. Wa kunu ma'al qanitin. Hendaklah kalian bersama orang yang tegaknya lama. Imam Ahmad bin Hanbal dia tidak ambil tegaknya lama. Salat malam itu pilihannya dua. Kalau mau tegaknya lama, rukuknya sedikit. Tapi kalau mau tegaknya sebentar, rukuk sujudnya banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam Ahmad bin Hanbal dia pakai tegaknya sebentar, tapi rukuk sujudnya banyak. Maka masih dipayungi oleh hadis yang bersifat umum. Yang penting menghidupkan malam, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Lalu kemudian Abu Hurairah sebelum tidur malam berzikir dia alfa-uqadah 2000, alf 1000, alfa 2000, 2000 simpul tali. Disimpulnya tali ini sebanyak 2000 simpul. Beli tali panjang di pasar bawah Senapelan, buat 2000 simpul, gantungkan di dekat tempat tidur. Besok mau tidur petik subhanallah, 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 subhanallah 2000. Itu tidak ada dalilnya. Carilah kalau ada hadis, hai orang-orang beriman, sebelum kau tidur malam ambillah tali, kau buat 2000 simpul, kau petiklah simpul itu. Itu tidak ada. Itu perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Nabi sudah meninggal dunia. Kalau Nabi masih hidup, nah itu tidak bisa. Kalau Nabi masih hidup itu sunnah, namanya sunnah takrir ya. Nabi bicara qauliyah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kana hijratuhu ila dunya usba wa imra'atin yankuha, fa hijratuhu fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, itu statement Nabi, namanya hadis qauli. Ada lagi hadis fi'li, perbuatan Nabi. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi, diangkatnya kedua tangannya, yu'adhi udhunaihi, sampai setelinga. Allahu akbar.
Itu nama hadis fi'li, perbuatan. Ada qauli, ucapan. Ada fi'li, perbuatan. Ada takriri. Takriri itu sahabat berbuat, Nabi diam. Ada tiang di Masjid Nabawi namanya ustuanah. Ustuanah, ustuanah, ustuanah. Nabi keluar dari rumah, Nabi tengok sahabat sedang tegak di belakang ustuanah, solat sunat qabliyah maghrib. Nabi diam. Itulah dalil solat, salah satu dalil solat qabliyah maghrib, takriri. Seandainya Nabi menyuruh, ayo orang-orang beriman, solat qabliyah maghrib, solat qabliyah maghrib, solat qabliyah maghrib, itu namanya qauli. Andai Nabi melakukan, Allahu Akbar, sahabat meriwayatkan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini qabla al-maghrib. Aku tengok Nabi salat. Itu namanya hadis fi'li. Nabi membuat, sahabat meraporkan, report. Tapi ini Nabi tidak bicara dan tidak Nabi buat. Nabi diam saja. Menengok sahabat salat di belakang ustuanah 2 rakaat sebelum maghrib, Nabi diam. Itulah disebut dengan hadis takriri. Pengakuan Nabi. Hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri. Kalau pakai kata sunnah, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Tapi ini Nabi sudah meninggal. Nabi tak ada. Sahabat itu membuat. Kalau begitu sahabat berani membuat. Karena masih ada dalil umumnya. Maka dia masih terpayungi. Itulah makna man ahdatsa, siapa yang membuat-buat fi amrina hadza, dalam urusan agama Islam ini, ma laisa minhu, ma sesuatu, laisa tidak minhu, yang tidak ada dalilnya sama sekali, fahuwa rad, maka amal itu mardud. Mafhum mukhalafah, kebalikan dari hadis ini. Siapa yang membuat-buat tidak ada dalilnya sama sekali, maka dia mardud, tertolak. Kebalikannya, siapa yang membuat tapi masih dipayungi dalil umum, maka dia tidak mardud. Macam-macam istilahnya. Kalau Imam Syafi'i namanya bid'atu huda. Tapi katanya bid'ah hasanah, itu bukan Imam Syafi'i punya. Bid'ah hasanah itu Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan bid'ah hasanah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bid'ah hasanah. Imam Syafi'i mengatakan bid'atu huda. Syekh Husain Abdul Ilah Husain Al-Arfaj mengatakan sunnah hasanah. Perbuatannya sama, tapi istilah yang dipakai berbeda. Bid'atu huda, bid'ah hasanah, sunnah hasanah. Intinya perbuatan tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah diajarkan Nabi, tidak pernah diucapkan Nabi, tapi dilakukan orang setelah Nabi, dan dia masih terpayungi dengan dalil yang umum, maka tidak bisa kita katakan berdalil dengan hadis ini. Karena malam ini kebetulan hadis yang kelima ini kita bahas tentang man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad, mardud, tertolak. Penjelasannya menurut para ulama bahwa perbuatan itu bisa diterima. Contoh, Imam Ibnu Taimiyah hidup abad ke-8, bukan kalangan salaf. Kalau Ahmad bin Hanbal kalangan salaf, meninggal 241, tapi ini abad ke-8 Hijrah. Imam Ibnu Taimiyah selesai sholat subuh, dia tidak keluar masjid, tapi dia menghadap ke jamaah, matanya melotot ke atas, membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus sampai terbit matahari. Habis itu barulah dia berhenti, dia salat sunat isyraq. Begitu yang selalu dia lakukan. Ini tak ada dalilnya. Tak pernah Nabi mengatakan, hai orang-orang beriman, kalau kalian selesai salat subuh, maka bacalah Al-Fatihah, naikkan mata kalian ke atas sampai matahari terbit. Itu tak ada. Dan tak pernah pula Nabi melakukan, sahabat melihat. Aku dengan mata kepalaku melihat Nabi Muhammad SAW duduk selesai salat, matanya dia tengadahkan ke langit, lalu dia baca Al-Fatihah. Tidak pernah. Tapi perbuatan Ibnu Taimiyah ini masih dipayungi oleh hadis yang umum, bahwa selesai sholat subuh duduk di masjid sampai terbit matahari. Mana dia? Hadis dalam Sunan Tirmidzi, hadisnya hasan. Man shallal ghadata fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia tidak keluar masjid, dia duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu'an syam, sampai terbit matahari. Tsumma yusalli rak'ataini, salat sunat dia 2 rakaat.
Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala dia macam haji dan umrah. Nabi hanya bercerita kau dalam masjid dari subuh sampai terbit matahari, tapi tidak diajarkan Nabi kau buat apa dalam masjid. Mau dengar ceramah silakan, mau baca Al-Fatihah silakan, mau baca Qul Huwallah silakan, mau baca Yasin silakan. Jadi tak bisa ketika kita tengok ada orang habis sholat subuh baca Yasin, yang baca Yasin habis sholat subuh bid'ah ni, tak pernah dilakukan Nabi. Wa qul Allah wa finnar. Aku dah mau baca Yasin dah, alhamdulillah, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah pentingnya jangan dibaca hadis ditelan bulat-bulat sendiri. Ini yang saya baca ini hadis, tapi ada syarahnya. Kitabul Arba'in An-Nawawiyah Tuhfatul Kiram, Syarah Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. Syarah, penjelasan. Jangan baca sendiri, pahami sendiri, terjemahkan sendiri, nyasar sendiri, sesat sendiri, menyesatkan orang pula sendiri. Maka kita lihatlah menurut pemahaman para ulama. Nah, begitulah dulu mereka memahami tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ayat-ayat Al-Quran. Maka di antara kaedah yang memecah belah umat ini adalah ketika kita begitu simpel membuat kaedah. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Maka itulah yang membuat kita terlalu mudah menuduh-nuduh orang, padahal masih ada dalil umum. Ambil contoh yang dilakukan di Masjidil Haram. Kita tanggung-tanggung di Masjidil Haram. Apa dia? Malam bulan Ramadan mereka membaca doa khatam Quran dalam salat tarawih. Membaca doa khatam Quran dalam salat tarawih di Masjidil Haram tiap tahun. Ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, wahai Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya ini kan perbuatan tidak pernah dibuat Nabi. Kata Syekh bin Baz, la haraj, boleh dilakukan. Kenapa? Karena masih dipayungi dalil yang umum bahwa selesai membaca Quran afdal membaca doa khatam Quran. Mana dalilnya? Wa kana Anas ibnu Malik, Anas bin Malik, idza khatama al-Quran, kalau dia sudah khatam Al-Quran, Bapak Ibu yang ikut one day one juz, selesai khatam Quran, jama'a ahlahu, panggil istri, wa auladahu, panggil anak, ayo duduk kita bersama baca doa khatam Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna. Doa itu tidak ada diajarkan Nabi. Tapi keutamaan setelah khatam Quran membaca doa baik. Makanya kalau kita beli buku Quran cetakan Saudi Arabia, Quran dari Masjid Nabawi, Masjidil Haram, tak ada doa khatam Quran. Tapi ini ada doa khatam Quran, doa khatamil Quran. Shadaqallahu al-aliyyul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim wahdina barik lana bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna khatmal Qur'ani wa du'ana ya rabbi maulana innaka antas samiul alim. Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawah. Jadikanlah setiap huruf Al-Quran itu halawah, manis. Wa bi kulli kalimatin minal Qur'ani karamah. Setiap kalimat dari Quran itu adalah karamah, kemuliaan. Wa bi kulli ayatin minal Qur'ani ulfah. Setiap ayat dari Quran itu ulfah, mempertautkan hati kami. Wa bi kulli suratin minal Qur'ani surura. Setiap surat dari Al-Quran itu menjadi kebahagiaan. Wa bi kulli juz'in minal Qur'ani jazaa'a. Setiap bagian dari Quran itu sebagai balasan kebaikan. Wa bi kulli rub'in minal Qur'ani rahah. Setiap rubuk dari Quran itu menjadi ketenangan. Wa bi kulli nasfin minal Qur'ani ni'mah. Setiap bagian pertengahan Quran sebagai nikmat. Wa bi kulli thulutsin minal Qur'ani sabata. Setiap sepertiga Quran itu sebagai kaki kami kokoh kekuatan. Wa bi kulli raf'in minal Qur'ani rif'ah. Setiap rafa'nya menjadi mengangkat derajat. Wa bi kulli fathin minal Qur'ani farhah. Setiap fathah Al-Quran itu menjadi kebahagiaan, kesenangan hati. Wa futuha, dan futuh, kemenangan. Wa bi kulli kasrin minal Qur'ani kiswah. Setiap kasrah baris bawah Al-Quran itu sebagai pakaian. Wa kulli waqfin minal Qur'ani wiqayah. Setiap wakaf dari Quran itu menjadi penjaga kami dari api neraka. Allahumma arzuqna bil alifi amna. Alifnya menjadi aman.
wa imana, alif menjadi aman dan iman, wabil ba'i baha'a, ba-nya menjadi kebahagiaan, barakah dan keberkahan, wabit ta'i taubah, ta-nya menjadi taubat, wa taufiqah dan taufik, terus sampai habis terakhir khatam Quran. Nah, ini semua diajarkan, tapi doanya ini tidak ada. Nabi tak pernah mengajarkan, begitu juga Anas bin Malik tak pernah. Tapi Anas bin Malik memanggil istrinya, memanggil anaknya, duduk dia bersama, dibacakannya doa khatam Quran. Untuk apa? Mengambil barakah khatam Al-Quran. Jadi tak bisa kita katakan kalau ada orang majelis, dari mana tadi? Majelis khatam Quran. Apa itu? Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Masuk waktu Isya, kita sholat Isya. Nanti habis itu kita lanjutkan dia tanya jawab. Apakah ada pertanyaan baru atau yang dulu-dulu belum habis? Terima kasih, mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pinjam sekejap, saya tengok. Boleh. Yang kemarin. Ustaz, nanti saya mau bicara dengan Ustaz, ada. Saya tengok sekejap. Ya. Yang kemarin udah temu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ada orang datang ke saya, katanya hati saya selalu gundah gulana Pak Ustaz, susah hati, tak tahu entah apa penyebabnya, pagi bangun tidur risau saja, bagaimana cara mengusirnya? Kata saya banyak-banyak selawat. Berapa kali? 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, apakah perbuatan berselawat 100 kali di waktu pagi itu bid'ah? Ya, karena tak pernah Nabi mengajarkan. Tak pernah Nabi mengajarkan, hai orang-orang beriman, berselawatlah kamu pagi 100 kali. Tapi masih dipayungi dalil yang umum. Mana dia? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dalilnya umum. Mau selawat pagi, petang, siang, malam, asal jangan di WC. Ada dalil lain yang melarang, tak boleh nama Allah dalam WC, karena Nabi tidak membawa cincinnya yang bertulis Muhammad Rasulullah ke dalam WC selama tidak bertentangan. Tapi kalau ada ustaz yang mengajarkan, kalau kau mau murah rezeki, berselawatlah kau 100 kali dalam WC, itu bertentangan dengan sunnah. Itulah makna ucapan Imam Syafi'i, fama wafaqatis sunnah, kalau dia sesuai dengan hadis maka dia bid'atu huda. Tapi kalau dia bertentangan, berlawanan, melanggar dalil yang melarang, maka dia bid'ah dhalalah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi wa asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyra sayyi'at, Allah tutupi 10 dosa silap kesalahan. Wa rufi'an lahu asyra darajat, Allah naikkan 10 derajat. 10 kebaikan. Di antara 10 kebaikan itu mengusir gundah gulana susah hati. Kenapa Ustaz ajarkan 100? Kalau 1000 kebanyakan. Kenapa pakai jumlah? Kalau kita suruh banyak-banyak, selawat aja banyak-banyak, selawat aja banyak-banyak, 5 kali berhenti dia. Sedang 100, tak terlalu banyak.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala. Dan pernah pula Nabi mengajarkan mengucapkan la ilaha illallah syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Dikiaskan kepada itu. Nah, ini makna perbuatan tidak dibuat Nabi, tidak disuruh Nabi, tidak diajarkan Nabi, tapi masih bernaung di bawah hadis atau ayat atau dalil umum bisa dilaksanakan. Begitu kata para ulama. Ustaz Somad, ya, katanya membaca barzanji itu bid'ah. Iya, karena Nabi tak pernah mengajarkan barzanji. Barzanji itu nama orang, Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Dia alumni Al-Azhar Mesir, dulu senior. Lalu kemudian dia diangkat pada masa kerajaan Turki Utsmani, diangkatlah menjadi mufti di Yaman. Kampungnya di Madinah. Setelah itu dia pun pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ditulisnya lah syair Al-Barzanji. Itulah yang banyak dibaca di negeri Melayu. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Al-jannatu surga, wa na'imuha dan kenikmatannya, sa'dun menjadi kebahagiaan, liman yusalli bagi orang yang berselawat, wa yusallim dan mengucapkan salam. Tak ada yang bertentangan dengan syariah. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan hadis Nabi, man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi bi asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa hutan anhu asyra sayyi'at, ditutupi Allah 10 kesalahan, wa rufi'a lahu asyra darajat. Dan isi daripada Al-Barzanji itu pula sejarah Nabi, puji-pujian kepada Nabi. Mana dalilnya? Dalilnya umum. Ketika Nabi sedang duduk, datanglah seorang sahabat memuji-muji Nabi. Dipujinya Nabi, diagungkannya Nabi. Lalu kemudian Nabi mendengar pujian tadi, sakata wa tabassama. Nabi diam dan tersenyum. Tapi ada hadis lain katanya Nabi, kalau ada orang muji-muji kamu, fahsu ala wujuhmu turab. Ambil debu, lemparkan ke wajahnya. Kalau memuji yang melampau-lampau, la tatruni kama ataratin nasara al-masih. Jangan kalian memuji aku seperti orang Nasrani memuji Al-Masih. Bagaimana orang Nasrani memuji Al-Masih? Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Siapa yang mengatakan Muhammad anak Tuhan atau ada unsur Tuhan dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang dilarang. Adapun sekedar memuji, maka Nabi saat ada sahabat memuji dia, sakata, Nabi diam, watabassama, dan Nabi tersenyum selama pujian tak terlalu melampau-lampau. Maka datanglah ulama menulis puji-pujian Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, ditulisnya lah syair yang terkenal sampai ke kampung halaman kita di negeri Melayu, syair Al-Barzanji. Tapi di Palembang mereka tak baca Barzanji. Mereka baca apa di Palembang? Mereka baca Simtud Durar. Karena di Palembang banyak habaib, maka dibawalah habaib, puji-pujian yang ditulis oleh habaib dari Hadramaut Tarim Yaman, Simtud Durar. Kemudian di Jawa mereka baca Burdah yang ditulis oleh Imam Al-Busiri dari Mesir. Lalu kemudian ada lagi sekarang yang baru masih hidup penulisnya, itu Habib Umar bin Hafiz, juru bicara seluruh habaib dunia yang kemarin datang ke Jakarta. Habib Umar bin Hafiz menulis satu kitab maulid, puji-pujian dan sejarah Nabi dalam bentuk syair-syair, yaitu berjudul, nama kitabnya Ad-Diyaul Lami'. Nah, jadi oleh sebab itu ini perbuatan masih dipayungi oleh dalil umum. Man ahdasa, siapa yang membuat amal, ma laisa alaihi amruna, yang tak ada dalil umumnya sama sekali. Kalau mau supaya kebal, ambil maaf cakap, ambil darah haid, tulis Al-Fatihah pakai darah haid. Bid'ah mungkarah.
Itu yang menyuruh biasanya tukang-tukang sihir, jin, hantu, setan di malang tanah. Marah. Kenapa? Untuk menghinakan Al-Quran. Diambillah darah kotor, darah najis, dituliskan Al-Fatihah. Nampaknya betul Fatihah, tapi perbuatannya itu mukhalif lil sunnah, bertentangan. Darah najis dituliskan ayat Al-Quran, itu menginjak-injak, mengejek-ejek Al-Quran. Itulah makna ucapan Imam Syafi'i, al-bid'atu huda, bid'ah dibagi dua, bid'atani dua, fama wafaqas sunnah, kalau sesuai dengan hadis, nasi dipayungi oleh hadis yang umum, maka dia bid'atu huda. Tapi kalau bertentangan, bercanggah, kontradiktif, berlawanan, maka dia bid'atun mazmumah, tercela, dicela oleh agama Islam. Malam ini kita ngaji hadis bersama, hadis yang ke-5, pertemuan yang ke-6, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ummi Abdullah, man ahdatsa, siapa yang membuat-buat, mengada-adakan, menciptakan, berkreasi, man ahdatsa fi amrina hadza, dalam agama ini, ma laisa minhu, yang tak ada dalilnya sama sekali, fa huwa raddun, maka amal itu mardud. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan.